Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Juwika dengan NIM 200902502004 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A, Fakultas Ekonomi angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan dengan materi perencanaan produksi massal. Langsung saja kita nonton videonya. Halo. Ada ji suaranya? Iya, Bu. Iya, Bu. PPT-nya. Di saya jelek jaringanku. Coba cari ke tempat yang lebih bagus jaringan tak, Dek. Iya, Kak. Oke, yang lain. Kemana semua ini? Kenapa tidak ada aktif kameranya ini? Jelek jaringanku saya, Bu. Cari ke tempat, Dek. Cari ke tempat. Bagaimana kabarnya semua? Sakit, Bu. Sakit, Bu, sakit. Kenapa? Sakit apa, Ki? Sakit hati. Ih, Dek. Kenapa? Nah, baper, Ki, Dek. Kita ini fokus Ki dulu di dunia pendidikan, nah, Dek. Jangan Ki dulu ke yang begituan. Nggak boleh, Pi. Iya, Kak. Udah cukup umur, Pi, Dek. Oke, yang lain bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Untuk di Syam berapa pertemuan itu di Ibu belum kasih presensi di Syam? 10, Bu. 10, Bu. Iya, nanti selesai kuliah nanti saya presensinya di untuk pertemuan hari ini itu kita membahas perencanaan produksi massal. Tunggu dulu, nah ini PPT-nya enggak mau bergeser. Kenapa ini, Dik? Oh, laptopnya Ibu bermasalah ini. Maaf ya. Ini yang mau kita bahas itu ada pengertian produksi massal, ciri-ciri produksi massal, dan perencanaan produksi massal. Langsung saja, langsung Midi kita bahas pengertian produksi massal. Iya, Bu. Nah, untuk pengertian produksi massal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama itu produksi adalah proses mengubah barang agar mempunyai kegunaan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan yang kedua, massal. Massal adalah melibatkan kehadiran orang banyak. Jadi kesimpulannya itu produksi massal itu dapat diartikan sebagai produksi yang dibuat dalam jumlah besar yang bermanfaat untuk banyak orang dalam masyarakat secara luas. Produknya yang dihasilkan dari produksi massal memiliki ciri khas, antara lain itu seperti model, bentuk, dan rasa yang tidak mudah mengalami perubahan. Itu untuk pengertian produksi massalnya. Terus selanjutnya, nah di sini ciri-ciri produksi massal. Yang pertama, menghasilkan produk dengan biaya rendah dan jumlah besar. Yang kedua, mampu menguasai pasar dalam tujuan produksi. Yang ketiga, produk banyak dijual di pasar bebas. Yang keempat, produk hampir terbuat sama dan tidak ada variasi produk. Dan yang kelima,
persediaan pemenuhan permintaan pada masa tunggu dalam memproduksi produk massal harus terpenuhi. Itu tadi yang ciri-ciri produksi massal. Oke, baik. Selanjutnya, pengertian perencanaan produksi merupakan proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Itu pengertian perencanaan produksi ya, adik-adik sekalian. Nah, di sini ada langkah-langkah perencanaan produksi. Nah, yang pertama itu routing, urutan-urutan proses, di mana ini penetapan dalam menentukan urutan-urutan proses produksi dari bahan mentah sampai menjadi suatu produk akhir. Nah, penentuan urutannya tersebut harus sudah termasuk penyusunan alat-alat yang akan dipergunakan. Nah, routing digunakan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas produk, sumber daya manusia, mesin, dan bahan yang akan digunakan, jenis, jumlah, dan urutan operasi manufaktur dan tempat produksi. Nah, terus yang kedua, ini ada scheduling atau jadwal kegiatan operasi. Nah, di sini menetapkan jadwal kegiatan operasi proses produksi yang disinergikan sebagai suatu kesatuan. Nantinya akan dapat diketahui dan diawasi penggunaan waktu produksi sesuai dengan urutannya. Ini untuk yang langkah kedua. Terus yang langkah ketiga itu proses pemberian perintah. Nah, ini penetapan dan penentuan proses pemberian perintah untuk mulai melaksanakan operasi proses produksi yang sudah direncanakan di dalam routing dan schedule. Memulai produksi dan memberikan kewenangan yang diperlukan untuk memulai pekerjaan berdasarkan rute. Hal-hal yang diatur dalam proses pemberian perintah ini seperti bahan, alat perlengkapan, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk produksi sebenarnya. Terus ada juga perintah, instruksi, gambar, dan lainnya untuk memulai pekerjaan. Ada juga memelihara catatan yang tepat dari awal dan menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu. Ada juga berpindah pekerjaan dari proses lainnya sesuai jadwal. Ada juga yang memulai prosedur kontrol, mencatat waktu mesin, dan tindakan lanjutan lainnya. Nah, untuk tindakan lanjutannya itu dalam perencanaan produksi dan kontrol sebagai pengendali. Yang langkah yang selanjutnya yaitu menetapkan skala produksi. Setelah menentukan jenis produk yang akan dihasilkan dan ditetapkan, maka langkah selanjutnya ialah menetapkan skala produksi. Kegiatan menetapkan skala produksi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, waktu yang ditetapkan, misalnya kegiatan produksi akan dilakukan. Yang kedua, kuantitas produk yang ditetapkan, yakni berupa jumlah, volume produk yang akan dihasilkan. Yang ketiga, memperhitungkan keperluan biaya, yaitu besar jumlah biaya yang dibutuhkan, jumlah tenaga kerja yang ditetapkan dan dipekerjakan, peralatan yang akan digunakan, dan yang terakhir persediaan bahan baku yang optimal sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai produksi massal. Mungkin adik-adik ada pertanyaan terkait materi ini. Oh iya, karena waktu sudah sangat sedikit, terus kelas lain juga sudah menunggu. Mungkin untuk pertanyaannya nanti dikirim di grup saja. Nanti Ibu jawab lewat grup saja. Bagaimana? Ibu. Bisa?
Bisa tidak? Bisa atau tidak ini, Dek? Perjelas Bisa, sedikit. bisa. Iya, nanti lewat situ Midi saja jawabannya. Tapi Mungkin begitu Ji untuk pertemuan hari ini. Untuk teman-temannya yang tidak masuk untuk pertemuan hari ini, tolong dikasihkan catatannya, Di. ya, Bu. Bantu temannya ada. Ainun Keti, Bu. Iya, minta tolong ya Ainun. Oke, oke, baik. Untuk hari ini kita cukupkan saja karena waktu juga mau maghrib. Terus nanti berikutnya ada lagi kelas yang mau Ibu masuki. Oke, Pak Ledi, terima kasih. Sama-sama, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Tadi video produk kreatif dan kewirausahaan dengan materi perencanaan produksi massal. Mungkin cukup sekian untuk video saya. Mungkin ada tanggapan atau tambahan dari teman-teman sekalian, silahkan di komen di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay!